Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi menarik, terutamanya bagi Bapak Ibu guru di Kementerian Agama, bahwa sebagaimana kita ketahui Kementerian Agama memiliki program prioritas, yaitu menuntaskan guru-guru yang belum sertifikasi dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu dimulai tahun 2025 sampai tahun 2026. Apa saja yang akan kita sampaikan pada saat ini, yaitu pertama, desain baru PPG Daljab Plus tahun 2025. Percepatan melalui PPG Daljab model baru, Kementerian Agama akan menuntaskan sertifikasi 621.563 guru dalam waktu 2 tahun 2025 dan 2026. Seleksi penetapan didasarkan pada seleksi administrasi sebagai bentuk pengakuan terhadap kompetensi yang sudah dimiliki oleh guru berdasarkan riwayat mengajar. Jadi nanti bisa Bapak Ibu cek di EMIS ya. Ini berproses, bukan saat ini. Nanti sambil Bapak Ibu cek ya. Kemudian beban SKS. Beban SKS sebanyak 36 SKS yang dipenuhi dari RPL sebanyak 27 SKS dan program PPG sebanyak 9 SKS, sehingga aktivitas pembelajaran tidak terlalu membebani mahasiswa. Pembelajaran mandiri melakukan melalui platform pembelajaran digital yang sepenuhnya ditempuh secara daring dan dilakukan secara fleksibel. Mungkin ini bisa seperti Pintar ya, si Pintar itu. Jadi kita pembelajaran mandiri, ada pemanduan bentuk video sebelumnya, mungkin seperti ini. Model-modelnya akan seperti ini, seperti si Pintar ya. Praktik pengalaman lapangan. Kegiatan PPL dikonversi dalam bentuk pemenuhan tagihan tugas dalam pengembangan perangkat pembelajaran pada kegiatan pendalaman materi sebelumnya. Keterlibatan dosen dan guru pamong. Dosen berperan penting dalam kegiatan induksi dan tryout ya, dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh feedback serta penguatan terkait substansi materi yang telah dipelajari dalam kegiatan pendalaman materi serta materi yang akan diujikan dalam kegiatan UKM PPG. Uji kompetensi mahasiswa PPG. Uji kinerja hanya akan melibatkan dosen sebagai tim penguji, tidak lagi melibatkan guru pamong. Biaya unit kos setiap mahasiswa ditetapkan sebesar 800.000 hingga dapat mensertifikasi sebanyak lebih 300.000 guru per tahun. Kemudian kriteria peserta PPG Daljab tahun 2025. Persyaratan peserta PPG Daljab Kementerian Agama. 1. Terdaftar aktif sebagai guru dalam Satmingkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama, tentunya itu EMIS dan juga sebelumnya di Simpatika ya. Kemudian guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan terdaftar aktif tahun ajaran 2023-2024. Jadi kalau terangkatnya setelah 30 Juni atau masuk di bulan Juli 2023, maka guru sudah tidak masuk dalam program ini. Mereka harus mengikuti program mandiri ya, PPG mandiri prajabatan. Ke depan seperti itu, bukan lagi seperti sekarang yaitu PPG Daljab, tapi nanti harus melakukan PPG dulu. Jadi yang di bawah
30 Juni ke bawah itu akan dituntaskan oleh Kementerian Agama. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mapel PPG Daljab, ya, yaitu mengenai linearitas ini. Jadi kalau ijazahnya bahasa Indonesia, nanti sertifikasinya atau PPG-nya bahasa Indonesia sebagai mana tahun-tahun sebelumnya. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi belum pensiun. Kemudian belum memiliki sertifikat pendidik, yaitu belum disertifikasi. Kemudian sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit, pemerintah, puskesmas, atau pusat layanan kesehatan lainnya. Ini nanti minta surat kesehatan. Nah, selanjutnya dikemanakan surat kesehatannya, nanti Bapak Ibu akan dipandu nanti kalau sudah Bapak Ibu terseleksi, ya. Kemudian ketentuan terkait lulus tes akademik pada tahun 2025 ditiadakan. Nah, pretest sudah ditiadakan. Jadi bagaimana yang sudah lulus pretest sebelumnya? Nah, menurut informasi dari Kementerian Agama, yang lulus pretest sebelumnya menjadi poin prioritas, ya. Selain daripada TMT atau masa kerjanya yang sudah lama, yang sudah lulus pretest juga menjadi prioritas, jadi bisa masuk di gelombang yang lebih awal. Kemudian selanjutnya rincian pembiayaan PPG Daljab 2025. Pelaksanaan PPG transformasi dalam jabatan ini membutuhkan biaya sebesar 800.000 per semester dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendalaman materi, modul pedagogik, modul profesional, modul PPP. Biaya 0 setara dengan 9 SKS sepenuhnya dilaksanakan mandiri oleh mahasiswa melalui platform pembelajaran digital. Nah, ini seperti Si Pintar, ya, Si Pintar. Jadi kita belajarnya mandiri, ada semacam videonya atau semacam materinya di situ, tinggal kita belajar sendiri. Kemudian induksi dan tryout sebesar 75.000. Kegiatan industri dan tryout yang dibimbing oleh dosen dalam bentuk FGD dan uji coba soal. Kemudian uji kinerja mahasiswa 300.000. Kegiatan uji kinerja meliputi biaya operasional dan honor penguji dosen. Keempat, uji pengetahuan sebesar 200.000. Kegiatan uji pengetahuan meliputi biaya operasional dan pengawasan. Kelima, biaya pendidikan 200.000, biaya pelayanan akademik dan cetak sertifikat. Kemudian biaya sewa LMS 25.000. Biaya meliputi mainten atau hal-hal terkait teknisnya untuk penyedia platform. Jadi ada biaya sewanya. Semoga nanti biaya ini bisa ditanggung oleh Kementerian Agama. Kemudian selanjutnya proyeksi peserta. Kementerian Agama menargetkan akan mensertifikasi 621.563 guru dalam 2 tahun. Ditargetkan pada tahun 2025 ini ada sebanyak kurang lebih 310.000 guru yang tersertifikasi melalui 56 LPTK. Jadi ada jumlah LPTK, PTKI ada 47 LPTK. LPTK Kristen ada 1 LPTK, Katolik 2 LPTK, Hindu 4 LPTK, Buddha 4 LPTK, LPTK Konghucu belum ada. Kemudian ini unit pembina guru Direktorat PAI, Direktorat GTK Madrasah, ini yang kebanyakan, ya. Kemudian Direktorat Pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada daftar antriannya. Nah, di sini
Daftar antrian yang paling banyak adalah Direktorat KTK Madrasah, yaitu sekitar 484.678.000. Jadi persentasinya juga lebih besar ya, 77%. Nah, ini ada 5 batch dalam 1 tahun yang akan dimulai bulan Maret sampai nanti bulan Desember. Jadi per batchnya itu ada sekitar 1 bulanan lebih, yang informasinya akan dilaksanakan selama 45 hari sampai selesai itu 45 hari ya informasinya. Jadi untuk mekanismenya kita tunggu juga Juknis. Kemudian untuk batch 1 ada sekitar 23.800. Jadi untuk GTK Madrasah ada sekitar 30.000 per batchnya. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk di batch 1 bisa masuk di batch 2. Rezekinya mungkin kalau tidak masuk di batch 2 di batch 3, kalau tidak di batch 4, kalau tidak di batch 5. Kalau tidak juga nanti akan masuk di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu yang masih sudah masa kerjanya lama kemudian sudah lulus pretest, insya Allah akan ada di batch yang pertama atau kedua. Nah, tapi yang Bapak Ibu yang masih muda belum lulus, masih muda maksudnya TMT-nya, nah, itu akan masuk di batch yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa batch 4, 3, 4 atau 5 atau bisa di tahun 2026. Jadi silakan Bapak Ibu sering-sering juga mengecek di MS-nya apakah Bapak Ibu masuk di batch berapa nantinya. Tapi insya Allah akan bisa tersertifikasi semua di tahun 2025 dan 2026 dalam antrian. Karena memang terutamanya di GTK Madrasah itu sangat banyak guru yang belum tersertifikasi ya. Kalau di Kementerian Direktorat lain itu cuma sedikit, apalagi di Konghucu hanya 176. Jadi bisa satu dalam 3 batch saja sudah selesai. Kemudian selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Bapak Ibu yang belum tersertifikasi bisa terjaring semua di tahun 2025 ini, dan 2026 sudah tersertifikasi semua dan bisa lulus dan bisa dilanjutkan dengan program-program lainnya yakni Impasing dan P3K. Mudah-mudahan Kementerian Agama bisa memprogramkan itu ke depannya. Baiklah, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.